Mana ya? Oh ya. Saya ingin menyampaikan dulu ini perkuliahan kita sudah dimulai. Absen saya sampaikan simpan. Sebenarnya absen ini hanya nilainya 10% daripada 50%, artinya 5 poin. Jadi saya tidak mau nanti absen ini ada yang bolong ya, gitu aja. Oke, saya simpan. Coba kita lihat, saya udah bikin absennya semua ya 30 hadir. Ya, walaupun tadi di aplikasi di mana? Di Zoom, di media Zoom kita yang hadir partisipannya 30, masih ada 1 orang lagi. Ya, tidak apa-apa, mungkin kendala jaringan. Oke, ini saya akan kopikan dulu. Oke, nanti filenya nanti saya screenshot. Ini yang saya maksud, adik-adik. Jadi ada beberapa, saya refresh dulu. Nah, inilah media nanti menjadi keaktifan kalian yang saya akan nilai, gitu ya. Jadi ada beberapa kalian yang menjawab atau bertanya itu menjadi bagian keaktifan, ya. Ya, di sini contohnya, ya. Nah, di sini ada 21 komentar. Nah, di sini ada 1 komentar kelas nih. Ya. 1 komentar kelas yang di investing. Ini saya akan bukakan dulu. Nah, ini Marcella menanyakan. Nah, ini nanti saya akan fokuskan dulu, saya jawab ini ya. Gitu loh. Nanti setelah kuliah selesai, saya akan fokus kepada ini. Jadi, inilah bagian dari keaktifan kalian. Nah, nanti bagaimana menilainya? Saya akan kasih pola begini. Setiap kali kuliah, dengan adanya komentar kelas seperti ini, pastikan kalau masing-masing ini kan menjawab ya. Nanti yang apa? Yang menyampaikan ini saya akan ditugas ini, ditugas. Nah, di sini ada nilainya. Nanti saya akan kasih 83 kah atau 84, 82 gitu ya. Nanti itu standarnya 80. Itu loh. Nanti akan saya tambahkan terus tambahkan. Jadi frekuensi makin banyak ya, itu untuk penilaiannya. Ya, jadi bukan berarti yang nanya itu tidak ada feedbacknya, karena saya menghargai apa yang kalian pelajari ini melalui PowerPoint yang saya kirim kemarin. Mungkin ada yang kurang jelas, ya, sehingga harus dibaca di situ. Oke. Oke, Pak, wifi saya mati. Oke, Fahmi, silakan. Sorry ya, saya baca dulu. Oke. Oke, demikian itu yang awal dari perkuliahan kita. Nanti apa namanya, diskusinya akan lebih panjang dengan saya akan melihat dari sini, ya, investing, financing, sama yang lainnya lah. Nanti ada nggak yang operating ini? Karena sampai sekarang kan belum ada nih. Nanti sampaikan aja di sini. Oke, perkuliahan kita akan kita bahas adalah terkait masalah operating activities, ya. Ada 40 slide, tapi nanti saya tidak akan jelaskan semuanya ya. Ya, kalau saya hanya poinnya saja. Ya. Dalam kemarin kita udah bahas tentang financing. Financing itu pembiayaan, berarti utang jangka pendek, utang jangka panjang. Lalu dari sisi investing dari sisi investasi di aset tetapnya.
Ya. Sekarang yang kita bahas tentang operating. Operating itu lebih kepada komponen aset lancar, utang lancar, dan laporan rugi laba. Nah, di dalam chapter ini hanya menjelaskan sebenarnya ada bagaimana sih menghitung income. Poin daripada analisis kita adalah kita harus bisa membedakan di dalam menganalisa adalah mana yang income normal, mana yang income bukan normal. Income normal dan bukan normal itu gini maksudnya. Income normal adalah income yang diperoleh oleh perusahaan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Contohnya, dia perusahaan menjual mobil. Berarti income yang dia peroleh itu adalah income dari menjual mobil. Itu income normal. Sedangkan income non normal itu adalah income yang diperoleh bukan dari kegiatan normalnya. Itu banyak. Bisa melalui penjualan aset, ya. Dengan penjualan aset berarti ada keuntungan. Itu berarti dia memperoleh penghasilan. Yang kedua, ada income gara-gara apa? Perubahan metode akuntansi. Misalnya dari metode straight line, garis lurus penyusutan, menjadi double declining. Itu kan memberikan perubahan. Gitu loh. Dan ini sebenarnya income atau belanja atau beban semu ini. Karena apa? Karena hanya merubah saja sebenarnya nilai totalnya nggak berubah. Aset itu berubah nggak nilai total? Enggak. Tetap aja 100 juta misalnya waktu dia beli, dia 100 juta. Hanya bedanya adalah pola menghitung penyusutannya saja. Itu namanya laba semu gitu loh. Laba yang sebenarnya diperoleh tetapi sebenarnya tidak menambah cash bagi perusahaan. Itu namanya laba semu gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang harus apa ya, satu penyimpangan tidak ya. Yang terpenting dalam akuntansi adanya tadinya apa? Konsistensi gitu loh. Perusahaan tidak akan bisa merubah metode A, B, A, B kembali lagi gitu. Nggak bisa kayak gitu. Dia harus konsisten gitu ya. Dan kalaupun mau merubah, dia harus disesuaikan dari awal gitu loh. Nah, kembali lagi di konsep ini, saya ingin menjelaskan bahwa ada dua komponen accounting income. Ya, pertama revenue selalu dikaitkan dengan gains, keuntungan, expense, beban dikaitkan dengan kerugian. Ya, ini harus dibedakan mana yang menjadi pendapatan, mana yang menjadi keuntungan. Ya, beda. Kalau pendapatan itu berarti dia mengeluarkan melakukan penjualan, tetapi belum dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan penjualan tadi. Itu. Sedangkan gain keuntungan adalah akibat selisih antara dia beli dengan dia jual. Ya contohnya keuntungan atas penjualan aset. Nah itu. Jadi gainsnya itu kelihatan. Oke, jadi nah sekarang menjadi masalah keuntungan itu ada yang non recurring. Recurring itu artinya berulang. Ya. Yang non recurring itu contohnya apa? Contohnya pada saat perusahaan ini punya valuta asing. Ya, punya mata uang asing yang sekarang mata uang asing itu lagi tinggi. Kalau dijual keuntungannya besar karena dia jumlahnya banyak. Nah, penjualan valuta asing dan terjadinya keuntungan tadi itu namanya gains non recurring karena tidak selalu berulang. Menjual aset dapat keuntungan. Contohnya nilai bukunya 100, nilai jualnya 150, dapat keuntungan 50. Itu gains non recurring. Ya, expense juga, kerugian juga sama, kebalikan aja. Ya, ada berdasarkan operasi, ada yang non operation, ada recurring dan non recurring. Jadi ada dua ya. Operating berarti normal perusahaannya apa dia jual gitu loh ya. Nah, sebentar ya. Iya, Pak.
Aduh. Ya, kita lanjut ya. Mudah-mudahan bisa 11.30, 11.45 lah ya nanti kita ya. Karena ini saya baru dapat WA lagi. Wah, ini malah belum keluar ini. Ini dia. Dengan Q, Wakil Menteri Keuangan. Oke. Lebih banyak. Oke. Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, sebentar ya. Saya baca dulu ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan 11.40 bisa selesai ya. Karena 11.30 tadi rapat dengan Wamenkeu. Oke, saya lanjut. Ini tadi sudah. Nah, analisisnya adalah, nah lihat, ini ada net income, terus ada lagi comprehensive income lainnya. Ya, ada unrealized holding gain or loss on marketable securities. Ini kalau seandainya perusahaan punya saham yang diperjualbelikan, ya kan saham yang dibeli itu lagi naik sehingga dia bisa nambah dia jual dapat keuntungan. Foreign currency translation yang tadi saya jelaskan, post retirement benefit, manfaat dari kalau ada misalnya kita bayar premi pensiun terus sudah jatuh tempo, itu besar loh duitnya itu. Nah itu juga bagian daripada selisih keuntungan gitulah. Unrealized holding gain or loss derivative instrument. Nah ini contohnya kalau dia punya misalnya derivative instrumen, misalnya ada apa namanya option, put, call, nah seperti itu ya. Nah ini contohnya non-recurring item, contohnya accounting change. Nah contohnya ini discontinued segment, artinya segmen yang tidak dilanjutkan. Special item banyak lagi, itu di luar recurring ya. Nah, non-recurring item contohnya ini, unusual in natural, infrequent in occurrence. Jadi tidak diulang dan tidak selalu alami atau unnatural atau di luar kontrol lah gitu ya, non-recurring itu. Oke, accounting is to hold. Ya udah, ini udah discounted operational accounting change ya. Contohnya tadi saya udah kasih tahu FIFO, LIFO ya. Oke. Nah, ini special item. Ya. Terus analisis special item. Nah, ini dia. Nah, berikutnya tentang bagaimana analisis special item tentang balance sheet adjustment. Ini udah tadi saya jelaskan. Jadi bagaimana pengakuannya? Apakah itu penyusunan itu pengaruhnya terhadap laba bagaimana? Apakah kerugian bagaimana? Itu contohnya. Oke. Nah, ini revenue recognition ya kan. Nah, pengakuan penjualan atau penerimaan itu bagaimana? Ya. Ada yang mengatakan apa di dalam akuntansi itu kalau seandainya transaksi berlangsung, yaitu uang sudah diterima, barang yang dibeli sudah diserahkan. Nah, itu namanya penjualan cash. Terus ada namanya penjualan kredit. Permasalahannya penjualan kredit itu titik recognition-nya dari mana?
Kalau dia penjualan kredit, apakah pada saat tanda tangan kontrak itu sudah melakukan penjualan kredit atau pada saat pengiriman barang? Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang belum disesuaikan, ya. Nah, ini harus clear nih revenue recognition. Kenapa? Nanti kalau nanti dianalisa pengaruh revenue recognition itu akan pengaruh sangat berat dan besar kepada analisis kita. Ya. Ya, coba lihat ini. Revenue is important for company valuation. Accounting base, management pressure, tekanan manajemen, management compensation. Kalau seandainya kalau dia mencapai peningkatan penjualan, targetnya 100, dia dapat 105, berarti dia sudah melebihi target, dapat bonus contohnya. Valuation of stock option. Ya iya, karena dengan peningkatan penjualan di satu sisi bisa meningkatkan laba. Laba perusahaan menjadi besar. Laba perusahaan besar menyebabkan apa? Nilai perusahaan akan semakin tinggi. Nah, itu contoh-contoh itu. Oke. Deferral charge. Deferral charge itu contohnya beban yang dikeluarkan dan besar. Itu deferral charge. Contohnya apa? Research and development itu ada biaya-biaya itu. Dan biasanya research and development suatu perusahaan itu besar sekali. Nah, permasalahannya biaya yang dikeluarkan itu dalam 1 tahun dibebankan nggak dalam 1 tahun? Itu yang bahaya. Karena kalau dia bebankan dalam 1 tahun, bisa menyebabkan perusahaan itu akan rugi. Karena apa? Belanjanya besar. Nah, makanya deferred charge ini adalah bagaimana kita mengakui dulu sebagai aset ya atas suatu biaya tadi. Nanti hasilnya itu akan sampai akhirnya manfaat itu bisa dibandingkan, namanya matching cost and revenue, membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Nah, jadi itu ya research and development. Computer software cost. Biaya untuk software komputer juga gede. Ya, kalau aku sebagai belanja semua itu besar sekali, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, artinya bisa jadi rugi, makanya disusutkan. Harus dibebankan di beberapa tahun. Cost in extractive industry, ya contohnya biaya apa? Eksplorasi kilang minyak. Kalau eksploitasi sudah tahu kilang minyaknya di mana, kandungan minyaknya tinggal diolah. Tapi kalau eksplorasi, dieksplor, dicari titik-titiknya mana dia mengandung minyak perut bumi ini. Itu namanya eksplorasi, eksplor, mencari. Kalau eksploitasi, pemanfaatan. Jadi artinya nyedot kalau sudah ada minyaknya di bawah. Ya, miscellaneous other, ya berbagai cara. Jadi banyak deferred charge ini. Contohnya apa? Sewa kantor. Itu bisa jadi sewa kantor mahal loh. Ya, bisa miliaran untuk jangka waktu berapa tahun misalnya. Itu kalau kita aku sebagai belanja di tahun tersebut itu berat. Bisa jadi labanya akan jatuh. Makanya harus dimasukkan dulu ke aset. Asetnya apa? Sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka tadi disusutkan menjadi apa? Kalau dia tahun ini menjadi beban sewa di debit, kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, itu penting tuh dalam menganalisa seperti itu. Ya. Itu. Ini deferred charge ya tadi saya udah jelas. Nah, ini tadi cost in extractive industry. Mencari eksplorasi minyak tadi. Nah, employee benefit ini juga ya terkait masalah salary, kompensasi ya kan. Dan banyak juga ya beberapa perusahaan ya menjual atau memperbolehkan atau mengharuskan karyawannya memiliki saham perusahaannya sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya agar itu meredam terjadinya apa?
demo bagi perusahaan. Kalau dia menganggap bahwa saham perusahaan itu dimiliki oleh karyawan, berarti ada kemungkinan apa? Dia merasa memiliki. Kalau dia ngancurin tempat kerjanya, menghancurkan tempat usahanya, ya berarti dia menghancurkan income-nya dia. Itu bahaya. Itu sehingga tujuannya adalah untuk mengikat, jangan sampai terjadi pergolakan demo-demo gitu ya. Contohnya apa? Astra Honda Motor itu saya dengar tidak ada itu demo-demo dia. Karena apa? Mereka diikat dengan apa? Masing-masing pegawai diminta untuk membeli 10 sahamnya Astra. Gitu loh. Kalau nanti labanya naik, si karyawan juga mendapatkan bonus dari saham yang dimiliki, kan itu. Jadi simbiosis mutualisme. Ini analisa-analisa ini yang perlu kalian perdalam ya. Contoh lain apa? Astra, Toyota, Honda Motor itu, coba kalian perhatikan, pegawainya itu tidak boleh memiliki kendaraan di luar Toyota. Dia semuanya produknya Toyota, mau berbagai jenis Toyota. Itu artinya memberikan rasa cinta terhadap hasil produknya. Gitu loh. Ya, itu artinya masa dia memproduksi mobil, beli mobil yang lain, merek lain misalnya. Itu kan nggak benar. Nah, contoh-contoh itu ya. Jadi ada employee benefitnya di situ. Oke, ada lagi interest cost ya, biaya bunga. Ya, biaya bunga ini lebih kepada pinjaman ya, makin tinggi pinjaman, makin tinggi biaya bunganya. Tetapi ini juga menjadi masalah bagi perusahaan karena kebijakan manajemen kadangkala untuk mendapatkan dana yang sangat besar jangka pendek sangat berpengaruh terhadap apa? Jangka panjangnya. Dia harus bayar apa? Bunga. Itu yang harus dipikirkan. Oke, untuk saat ini terpecahkan masalah uang dengan pinjaman. Tetapi jangan sampai pinjaman tadi membuat perusahaan itu menjadi kesulitan di dalam membayar bunga. Ya, bunga yang gede, ya kan? Itu bahaya. Ya, jangka pendek bisa saja itu aman bagi manajer. Tapi jangka panjang ya seperti apa? Seperti bola es. Bola es itu kalau diluncurkan itu semakin lama semakin besar sampai besar dan tidak bisa ditampung lagi sehingga menjadi pecah gitu loh. Ya, pecah jadi masalah yang berat. Itu biaya bunga. Terus berikutnya adalah income tax. Ya, ini harus dipikirkan income tax ini. Pendapatan pajak pendapatan. Ini di Indonesia berbeda. Di luar negeri itu pajak yang ditetapkan itu adalah pajak yang sifatnya itu tunggal 35%, berapapun nilai penghasilannya. Beda dengan Indonesia. Indonesia adalah progresif. Jadi harus dibayarkan atau dijual atau harus dibebankan sesuai dengan tingkatannya 15% sampai dengan berapa juta, 25% sampai berapa juta, 35% berapa juta. Seperti itu kan yang kita tahu ya. Gitu loh. Jadi itu penting dalam analisa itu penting ya. Nah, income tax analisisnya adalah financial statement adjustment. Ya, present valuing deferred tax asset and liabilities. Ini yang saya bilang tadi, bahwa kalau seandainya ada perusahaan yang melakukan revaluasi, itu di satu sisi bisa menaikkan nilai neracanya. Nilai keuntungannya. Tetapi ingat, revaluasi itu juga potensi mendapatkan tambahan pajak yang harus dibayarkan. Itu ketentuannya. Jadi jangan sampai di satu sisi mau meningkatkan nilai suatu perusahaan melalui neraca tadi untuk revaluasi itu meningkatkan nilai aset, di satu sisi juga akan menyebabkan tambahan pajak yang harus dibayarkan.
oleh perusahaan. Ini harus ada pemikiran untuk ini ya. Nah, itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini hanya titik-titik krusial yang saya sampaikan dalam hal menganalisa suatu laporan ya terkait tentang operasional aktivitas tadi. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau lihat dulu saya refresh dulu. Siapa tahu ada yang bertanya melalui Google Classroom. Bentar ya, ini kok internet saya. Bentar ya. Permisi, Tunggu, ada yang mau Pak. ditanyakan? Ya, silakan, siapa namanya? Oh, tadi suaranya Oh, putus-putus, Pak. sudah Sekarang bagus lagi, bagus. sorry. Ini karena jaringannya, sorry. Oke. Tes. Iya, Ya, Pak. ya, Masuk, sebentar Pak. ya. Ya, sebentar ya. Oke, adik-adik semua, ini saya akan lihat di Google Classroom. Sebentar ya.
Ya, ada 2 pertanyaan. Ya, Marcella ya menanyakan, izin bertanya Pak, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah kas dan setara sebuah perusahaan itu telah melebihi kebutuhan atau sudah sesuai, apakah ada batasan rasio tertentu sehingga kas dan setara kas dapat disebut telah melebihi kebutuhan. Sebenarnya mengenai kebutuhan kas dan setara kas ini sebenarnya memang tidak ada standarnya. Kenapa? Karena memang di dalam suatu perusahaan itu beda-beda kebutuhannya. Tetapi kalau di perbankan, di jasa perbankan, kas dan setara kas itu ada batasannya, yaitu plus minus 5%. 5%-nya dari mana? 5% dari total pinjaman yang diberikan, yang total dana yang masuk dari nasabah. Ya, kan perbankan itu kan daya hidupnya dan dari tabungan-tabungan, deposito, ya rekening koran yang disampaikan oleh nasabah-nasabah ke bank tersebut. Nah, itu ada diatur 5%, namanya giro wajib minimum. Nah, perusahaan-perusahaan lain itu tidak ada. Hanya dalam hal ini sebenarnya yang perlu dilakukan adalah sepanjang dia bisa mengatur daripada kebutuhan ditambah dengan keperluannya mendesak, itu harus minimal sama dengan jumlah yang diperoleh sehingga tidak terjadi minus. Gitu loh. Sama seperti kita dalam hal kebutuhan kita. Kita 1 bulan kebutuhannya 10 juta, sedangkan gaji kita hanya 10 juta, yang yaitu pas gitu ya. Tetapi kalau gaji kita 10 juta, kita belanjain 15 juta, berarti besar-pasak daripada tiang. Jadi poinnya adalah ya bagaimana kita mengatur kebutuhan itu sesuai dengan kas yang kita miliki. Tetapi kalau ada ekspansi lebih besar, ya bisa kita lakukan. Cuman yang jadi permasalahan adalah ekspansi yang besar itu bisa menyebabkan uang kas yang kita butuhkan itu berkurang. Sehingga perlu dilakukan alternatif pencarian sumber-sumber dana lain. Ya salah satunya adalah pinjaman. Jadi tegasnya kalau untuk rasio tertentu tentang kas dan setara kas untuk masalah perusahaan yang menjual produk, bukan jasa ya, bukan jasa perbankan, itu tidak ada. Hanya dilihat dari kemampuannya saja. Nah, kalau perbankan ada namanya giro wajib minimum. Kebetulan saya pernah kerja di Bank BNI dulu selama 9 bulan. Ya. Waktu itu sempat menjadi manajer saya di situ, tapi saya keluar dari BNI, tetapi masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi ya lebih baik di Kementerian Keuangan lah, gitu ya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi Marcella itu jawabannya. Jadi standar yang kita punya itu untuk yang perusahaan manufacturing itu tidak ada. Tapi kalau jasa perbankan ada. Kas dan setara kas tidak boleh lebih dari 5% atau kurang dari 5%. Ini yang diaturnya. Karena apa? Kalau kasnya banyak di perbankan, dia akan rugi. Karena apa? Tabungan, deposito itu kan harus bayar bunga, ya kan? Jadi kalau uang itu banyak di bank, di tangannya dia rugi karena dia harus bayar bunganya. Tetapi kasnya itu kurang gitu dari 5%, artinya banyak menyalurkan kredit, kemungkinan kredit itu macet makin besar. Nah, itu trade off-nya seperti itu gitu loh kalau di jasa bank. Berikutnya saya pertanyaan Erma, sama-sama Marcella. Izin bertanya Pak, di investing activities ada pengenalan tentang current asset, di situ ada cash and equivalent dan receivable. Di AKM, akuntansi keuangan manajemen ya, cash dan equivalent dan menengah, oke, menengah, masuk sebagai operating activities, tapi kenapa di sini masuk sebagai investing? Atau memang dalam analisis investasi receivable itu termasuk Pak? Oke, memang di dalam hal laporan arus kas, memang kas dan ekuivalen itu kan aktiva lancar. Aktiva lancar itu memang masuk di
operating activities di laporan arus kas. Betul. Tetapi dalam proses analisa di sini, itu kenapa masuk ke investasi, itu karena apa? Karena poin daripada investasi itu adalah bagaimana menggunakan kasnya gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada yang yang bertentangan, tidak. Cuman manfaat daripada data ini kemana larinya? Kalau dia laporan arus kas operasional, iya itu masuk ke operating activities. Tetapi dari proses untuk menginvestasikannya itu ya masuk ke dalam investasi. Jadi beda antara bagaimana kita menganalisa dan bagaimana kita memasukkan di dalam suatu laporan. Jadi tidak ada yang beda di situ, hanya manfaat atau tujuan daripada penggunaan data itu yang berbeda saja. Itu aja sih. Jadi ini konfirmasi, bagus. Saya senang, itu berarti memberikan pemahaman bahwa kalian membaca dan mengetahui, oh ini manfaatnya ke sini, oh manfaatnya sini. Tommy kok beda tujuan? Nah ini yang saya sampaikan, tujuannya yang berbeda, tapi datanya sama, tujuannya yang berbeda. Itu aja yang ininya, tidak ada pertentangan. Itu Erma ya. Iya Pak, terima kasih. Makasih, sama-sama. Muhammad Rizal Rizky Khan. Permisi izin bertanya Pak, terkait restriction and on deploying resources, kenapa ada perusahaan yang mau meminjam kepada kredit yang membatasi penggunaan dari pinjaman tersebut? Apakah ada alasan khusus atau keuntungan khusus dari pinjaman yang dibatasi tersebut? Iya, ini ada persyaratan khusus itu ya, memang harus gitu ya. Kenapa? Karena yang punya uang kan yang minjemin. Jadi yang punya kuasa yang minjemin. Jadi dia juga harus meyakinkan dirinya dia uang yang dia pinjamkan itu dapat dikembalikan. Kalau dia yakin bahwa uang itu tidak dapat dikembalikan dan dia harus bikin batasan-batasan syarat, itu harus. Apakah dia akan menambahkan jaminan, kolateral, atau dia bilang suku bunganya sekian loh, tinggi loh, kalau kalian nggak mau bayar nanti saya lakukan ini, itu ada. Dan itu wajar gitu loh. Sebenarnya kan pinjam meminjam ini tinggal asas apa? Asas mau membayarnya gitu loh. Willingness to pay, kemauan untuk membayar. Kalau kita pinjam, kita ingat untuk mengembalikan. Nah, ini. Dan kadang ya banyak berita ya, orang yang minjem sakit hati malah dibunuh orang yang meminjamkan, ya kan? Bukannya ucapan terima kasih, malah memberikan masalah baru gitu loh, memberikan masalah baru bahwa harusnya dia kan berterima kasih udah dibantu. Mungkin pada saat itu lagi butuh duit banget dia, tapi ternyata malah disakiti orang. Itu enggak benar. Nah, dalam hal ini pinjaman itu wajib kepada si pemberi pinjaman untuk menambahkan persyaratan-persyaratan tadi. Enggak mungkin kita tidak diberikan satu pemicu bahwa kondisi di lapangan itu belum tentu kondisi yang ideal untuk itu. Jadi ya sangat penting dilakukan oleh perusahaan yang memberikan pinjaman untuk menambahkan syarat-syarat pinjaman tadi. Jadi ya itu jawabannya. Jadi itu udah normal itu ya. Oke, Muhammad Rizal Rizky Khan. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini Yasmin ini fotonya 4 perempuan itu apa ya? Ini grup musik. Itu grup musik ya? Iya Pak, kayak saya Pak. Oh, oke. Pak. Oh, Blackpink. Iya, nggak apa-apa. Saya hanya ngeliat aja. Gak usah diganti, nggak apa-apa. Kaget aja kalau ada orang 4 gitu. Baru nyoba-nyoba Pak. Kenapa? Iya nggak apa-apa. Oke, oke.
Oke, sampai saat ini belum ada lagi yang bertanya. Dan mohon izin adik-adikku semua, ini jam 11.30. Saya takut kebetulan ada tadi jam 11.30 ada one queue dan juga ada rapat lanjutan lagi nih dengan Dewan Perwakilan Daerah. Oke. Kalau tidak ada, nanti kita lewat Google Classroom aja. Saya izin untuk melakukan screenshot ya. Screenshot terhadap perkuliahan kita. Tolong dibukakan semua. Ya. Oke. Izin saya bukannya karena ini ya, karena memang susahnya kita punya Zoom ini tidak bisa satu komputer dipakai dua layar. Jadi saya harus menggunakan komputer ini untuk Zoom yang lain gitu. Ya. Jadi perkuliahan bahan sudah saya berikan ya. Saya tinggal screenshot dan saya mohon nanti aktif saja bertanya ke saya, tapi jangan waktu ujian ya. Kalau pertanyaannya waktu ujian saya nggak akan jawab loh. Ya, karena kan pilihan ganda sama mencocokkan gampang lah, ya. Tapi yang saya butuhkan esainya ya. Oke, selamat belajar, selamat menempuh ujian UTS ya. Saya akan pantau. Ya, silakan nyampaikan pertanyaan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Oh ya, saya screenshot dulu sebentar. Oke, saya sudah screenshot. Link ini masih kalian pakai saja, silakan untuk diskusi antar kalian, ya. Menyamakan persepsi bisa jadi bagaimana nanti trik ujiannya. Silakan aja, ya. Apa yang perlu ditanyakan ke saya, silakan melalui ketua kelas ya. Oke, saya mohon izin lab ya. Terima kasih. Salam hormat ya. Sehat selalu. Oh, anakku ada lagi. Doain ya Pak, lancar Pak. Amin, amin. Saya tetap akan mendoakan kalian semua. Oke. Bye-bye. Thank you. Dadah Pak. Terima kasih Dadah. banyak. Terima kasih, Pak. Dadah. Maaf Terima ya kasih Pak. Bapak. Terima Dan kasih, dadah, Pak. Kakak. Dadah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin lab ya. Iya Pak. Iya, Pak. Anakku ini. Dadah, bilang. Udah. Dadah. Dadah, Dek. Dadah. Vicky suka Iya. Oke, mohon izin lab. Dadah, Dek. Apa ini, Woy? Gak tau lah, aku di sini aja. Among Us. Lagu apa, Rai? Weh, mau nanya. Apa? Tugas AKL yang bab 4 tuh dikumpul di mana? Folder tugas 6 belum ada ya? Tugas 6, Woy. Milen mana? Masih ada nggak? Han Farhan, Weh, mending tugasnya kirim ke aku dulu sini, nanti aku yang ngumpulin. Saya recordnya dimatiin dulu.